Jadi Allah berikan kelebihan-kelebihan pada murid Nabi Isa karena ia mengikuti seorang guru yang benar, seorang guru dari utusan Allah. Jadi diberikan ma'unah oleh Allah Ta'ala bagi utusan Nabi Isa ini. Jadi ma'unah itu kemampuan yang luar biasa yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang mukmin yang biasa. Maksudnya yang biasa ini ya bukan dari golongan Nabi dan Rasul. Itu disebut ma'unah. Jadi keutamaan atau kelebihan yang dikaruniakan Allah Ta'ala. Kalau mukjizat itu adalah keutamaan atau kelebihan karunia yang besar dari Allah yang diberikan bagi utusannya, bagi nabinya. Jadi tandanya bahwa ia adalah utusan Allah, bahwa ia adalah Rasulullah, bahwa ia adalah Nabi Allah, itu ada mukjizatnya. Nabi kita ada mukjizatnya, Nabi Isa ada mukjizatnya, Nabi Musa ada mukjizatnya, dan nabi-nabi yang lain memiliki mukjizat. Itu adalah sebagai tanda mereka dari golongan utusan Allah atau Nabi Allah. Kalau karomah itu adalah kelebihan atau keutamaan karunia dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang taat. Biasanya ini diberikan kepada waliullahu Ta'ala atau golongan-golongan orang yang salih. Jika irhas adalah karunia dari Allah, keutamaan dari Allah yang memberikan tanda kepada seseorang bahwa kelak ia akan menjadi seorang Rasul Allah atau Nabi Allah. Itu irhas. Biasanya tanda-tanda itu diberikan di awal ketika masih kecil. Baginda Rasulullah memiliki irhas. Nabi Isa alaihissalam ada irhasnya. Sedangkan istidrat adalah kelebihan atau nikmat yang diberikan Allah Ta'ala yang membawa orang itu bertambah jauh dari Allah Ta'ala. Berhati-hati dengan istidrat ini. Misalnya orang diberikan istidrat, ia kuasa mengetahui keadaan di masa depan. Yang ia ucapkan, yang ia katakan, semuanya benar. Ia mengetahui apa yang tidak bisa terlihat oleh mata orang biasa. Atau ia dengan urusan yang banyak, dengan kemampuan yang ada pada dirinya, ia dapat menyelesaikan segala urusan itu. Bahkan segenggam batu yang ia pegang bisa berubah menjadi emas. Tapi keadaan dirinya itu secara zahir maupun batin, ia bukan golongan orang yang taat. Nah, ini biasanya disebut kelebihannya ini istidrat. Berhati-hati dengan istidrat ini akan berujung pada kesedihan dan penyesalan. Kalau mukjizat, karomah, irhas, ma'unah itu semuanya membawa menuju pada keselamatan. Kalau istidrat akan berujung pada kesedihan, kehancuran, penyesalan di akhirat kelak. Faqala sayhu inna li ibnan maridan munzu sinina. Lalu orang tua itu berkata, faqala, maksudnya Habib An-Nazar berkata, sesungguhnya aku memiliki seorang putra yang sakit sejak bertahun-tahun. Jadi Habib An-Nazar ini
memiliki seorang putra yang sudah lama sakit bertahun-tahun. Qala lahu intalik bina hatta natlu'a ala halihi. Maka dua utusan itu berkata kepadanya, mari berangkat bersama kami hingga kami dapat memeriksa keadaannya. Mengajak Habib An-Nazar untuk besertanya ingin melihat anak dari Habib An-Nazar itu yang sakit bertahun-tahun. Fa'ata sayhu bihima ila manzilihi famasaha ibnahuma faqoma biiznillahi ta'ala sahihan. Lalu orang tua dengan dua utusan itu datang ke rumahnya. Maksudnya datang ke rumah putra Habib An-Nazar. Lalu dua orang utusan itu mengusap putranya. Lalu bangkitlah ia dengan seizin Allah Ta'ala dalam kondisi sehat. Jadi putra Habib An-Nazar yang sakit bertahun-tahun berkat ma'unah, berkat keutamaan, berkat karunia yang diberikan Allah kepada kedua orang utusan ini, ia mengusap putra dari Habib An-Nazar ini, akhirnya sembuhlah putra itu dan langsung berdiri dalam kondisi sehat. Jadi dalam perkara ini harus dengan yakin. Ya, memang susah kalau dikalkulasi dengan akal keadaan ini. Tapi memang demikian, memang benar terjadi. Jadi tidak semua perkara yang bisa kita pahami dengan akal. Mungkin aja akal kita belum sampai sehingga kita tidak bisa memahaminya dengan baik. Misalnya kalau semua perkara agama itu harus bisa dipahami dengan akal baru dinyatakan benar, bagaimana seseorang zaman dulu memahami dengan akalnya bahwa Rasulullah diperjalankan dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diperjalankan ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam.